Gua Halim Utstim. Terima kasih telah mengklik video ini. Seorang mahasiswa kuliah di Yogyakarta. Kejadian ini tahun 2017. Gimana kisahnya? Stop kalian senyum bro. Mari kita dengarkan kisahnya. Namaku Randy. Ini kisah nyata yang kualami sendiri saat kuliah di Yogyakarta tahun 2017. Waktu itu aku tinggal di sebuah rumah kontrakan bersama dua temanku, yaitu Yogi dan Fajar. Rumah itu sederhana, terdiri dari 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan halaman kecil di belakang. Di luar rumah itu tidak terlihat menyeramkan. Letaknya agak masuk ke dalam gang, tak jauh dari kampus. Yang membuat kami tertarik menyewa itu adalah harganya yang jauh lebih murah dibandingkan rumah kontrakan lain di sekitar. Tapi rupanya harga murah itu datang dengan sesuatu yang tak kami duga. Rumah itu sederhana, punya 4 kamar, tapi kamar paling belakang dikunci oleh pemilik. Katanya tidak boleh dibuka karena digunakan sebagai gudang penyimpanan barang-barang pribadi. Kami tidak curiga apapun saat itu. Tapi mulai minggu kedua tinggal di sana, keanehan perlahan mulai terasa. Malam itu sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena ingin ke kamar mandi. Saat melewati kamar belakang yang terkunci itu, aku mendengar suara dari seseorang mengetuk-ngetuk dinding dari dalam pelan tapi ramah. Tok, tok, tok. Jadi siapa tadi namanya ya? Lupa. Si Randy itu mendengar suara ketokan, guys. Kita lanjut. Aku sempat berhenti mencoba mendengarkan lebih jelas, tapi ketika aku mendekat, suara itu berhenti. Aku pikir hanya tikus atau suara air. Aku lanjut ke kamar mandi dan kembali tidur. Esokan paginya aku iseng cerita ke Yogi, tapi dia malah tertawa dan menyuruhku jangan terlalu banyak nonton film horor. Tapi kejadian itu terus terulang. Selalu sekitar pukul 2 atau 3 pagi suara ketukan terdengar dari kamar yang terkunci itu. Kadang disertai bunyi seperti benda jatuh. Namun yang paling membuat merinding adalah satu malam aku mendengar suara perempuan menyanyi dari balik pintu kamar itu. Suaranya lirih seperti sedang menyanyikan lagu Nina Bobo. Aku langsung membangunkan Yogi dan Fajar. Awalnya mereka pikir aku mengada-ngada, tapi malam berikutnya kami semua mendengar suara itu. Kami mulai curiga dan memutuskan mengintip ke dalam kamar lewat lubang kecil di bagian atas ventilasi. Dengan bantuan senter, kami melihat sesuatu yang membuat darah kami serasa membeku. Di dalam kamar yang katanya hanya gudang itu, ada kasur tua yang sudah coklat kehitaman. Lemari kayu lapuk dan cermin besar berdiri di sudut ruangan. Di depan cermin tua ada kursi rotan yang menghadap langsung ke permukaan kaca. Yang membuat semuanya makin gila, cermin itu seperti memantulkan bayangan seseorang duduk padahal tidak ada siapapun di kursi itu. Kami segera mundur, Fajar bahkan muntah karena saking paniknya. Sejak malam itu kami sepakat untuk tidur bertiga dalam satu kamar. 2 hari kemudian kami memberanikan diri dan menanyakan langsung ke pemilik rumah. Awalnya beliau tampak kaget, tapi akhirnya bicara. Dulu kamar itu ditinggali oleh anak saya, perempuan, namanya Lestari. Kami saling berpandangan. Ia meninggal tahun 2012, bunuh diri di kamar itu. Gantung diri di depan cermin. Sejak itu, kamar itu saya kunci. Banyak yang menyarankan untuk tak menyewakan rumah ini lagi. Tapi kalian tahu, keadaan ekonomi tidak memungkinkan. Kami terdiam. Aku mohon jangan ganggu kamarnya, biarkan dia di situ. Dia biasanya tidak mengganggu kalau tidak diganggu. Kami mengangguk, tapi dalam hati masing-masing dari kami merasa tak akan sanggup tinggal lebih lama. Malam berikutnya menjadi puncak teror. Pukul 2.15 dini hari, kami dibangunkan oleh suara tangisan perempuan dari belakang rumah. Tangisan itu terdengar sangat dekat seperti dari kamar terkunci. Tiba-tiba pintu kamar kami terbuka sendiri. Di luar, di lorong gelap menuju kamar mandi,
kami melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri membelakangi kami. Gaunnya putih kotor, rambutnya menjuntai sampai ke lantai. Aku tak bisa bersuara, bahkan napas pun nyaris berhenti. Perempuan itu berbalik perlahan, menatap kami dengan wajah pucat dan mata hitam tak berdaging. Lalu ia menunjuk ke arah kamar belakang dan menghilang. Pagi harinya kami langsung mengemasi barang dan pindah hari itu juga. Kontrakan itu kami tinggalkan tanpa menoleh ke belakang. Berapa minggu kemudian, aku mendengar dari pemilik warung dekat rumah itu bahwa kontrakan tersebut kembali kosong. Tak ada yang tahan lebih dari 2 minggu. Lalu dia berkata pelan, "Memang sudah dari dulu, Mas. Setiap malam Jumat suara tangisan itu pasti muncul. Katanya arwah Lestari nggak pernah tenang. Ia masih sering duduk di depan cermin, nunggu seseorang pulang." Sejak saat itu, aku percaya bahwa tidak semua rumah bisa dihuni manusia saja. Ada ruang waktu dan kenangan yang membekas di dalam dinding dan tak semua mau dilupakan. Berapa bulan setelah aku dan teman-teman pindah dari kontrakan angker itu, aku sempat bertemu dengan seorang kenalan kampus, namanya Reza. Kami mengobrol santai di kantin hingga tiba-tiba berkata, "Dulu pernah ngontrak di Jalan Gejayan, gang belakang itu ya? Rumah nomor 27. Aku kaget. "Iya, lo tahu dari mana?" Reza tersenyum kecut. "Gue juga pernah tinggal di sana tahun 2015. Langsung saja aku merasa bulu kuduku berdiri. Ternyata bukan hanya kami yang pernah dihantui di rumah itu. "Lo ngalamin juga?" tanyaku cepat. Dan inilah kisah yang ia ceritakan padaku, pengalaman yang bahkan lebih mengerikan dari yang kami alami. Saat itu Reza tinggal berdua dengan adiknya, Nino, karena sedang merantau kuliah. Mereka mencari kontrakan murah dan menemukan rumah itu. Pemilik rumah sudah memperingatkan tentang kamar yang terkunci, tapi tidak menceritakan alasan pastinya. Mereka pikir itu hanya gudang biasa. Awal mula pertama semuanya berjalan normal, tidak ada suara aneh-aneh, tidak ada penampakan. Namun setelah malam ke-40, kejadian menyeramkan mulai muncul dengan cara yang sangat halus. Pertama-tama, Reza sering menemukan pintu dapur terbuka sendiri setiap pagi. Padahal malamnya selalu tutup. Kadang air keran kamar mandi mengalir sendiri. Nino mengira itu karena salurannya rusak. Tapi tukang ledeng bilang semua instalasi normal. Suatu malam saat Reza sedang menggosok gigi, ia menatap cermin kecil di kamar mandi. Ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Ia menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia menatap kembali ke cermin, sosok itu masih ada. Seorang perempuan dengan wajah tertutup rambut berdiri diam seolah menatapnya dari balik layar dunia. Ia lempar handuk ke cermin dan kabur ke kamarnya. Nino mentertawakannya keesokan paginya, menyebut terlalu stres oleh tugas kampus. Tapi 3 hari kemudian giliran Nino yang berubah. Ia mulai mengigau setiap malam. Dalam tidurnya ia sering bicara, menyebut nama Tari Lestari. Jangan tarik aku." Suatu malam Reza bangun dan mendapati Nino berdiri menghadap dinding, tepat menghadap arah kamar terkunci. Dia memanggil pelan, tapi Nino tidak menjawab. Lalu Nino berbicara dengan suara perempuan. "Aku di sini, lihat aku di cermin. Di sini, lihat aku di cermin." Reza panik dan menarik Nino kembali ke tempat tidur. Saat itu adiknya tiba-tiba sadar dan menangis. Tidak tahu apa yang barusan terjadi, tubuhnya dingin seperti baru direndam air. Malam berikutnya, ada malam yang membuat Reza bersumpah tak akan pernah kembali ke rumah itu. Sekitar pukul 3 dini hari, ia mendengar suara musik kotak nada dari arah kamar yang terkunci. Nada lagu itu familiar, lagu Nina Bobo, dimainkan dengan sangat pelan dan mendayu. Ia berjalan pelan ke depan pintu kamar terkunci. Anehnya, malam itu pintu itu terbuka sedikit. Reza penasaran, mengalahkan rasa takut, dan mendorong pintu itu perlahan. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari ventilasi. Ia melihat kursi rotan tua di depan sebuah cermin besar berdiri. Debu menutupi permukaannya, tapi yang aneh, permukaan cermin itu tidak memantulkan bayangannya.
Ia melangkah masuk 1-2 langkah. Tiba-tiba pintu menutup sendiri keras dari dalam. Dalam cermin, Reza melihat seseorang perempuan duduk di kursi, rambut panjang menjuntai, mengenakan baju putih lusuh. Perlahan perempuan itu menoleh ke arahnya. Wajahnya hancur seperti meleleh, matanya kosong. Reza ingin berteriak, tapi suara tertahan di tenggorokan. Kakinya tidak bisa bergerak, lalu tangan dari dalam cermin meraih keluar, mencengkram dadanya. "Temenin aku di sini." Gelap, Reza pingsan. Ia terbangun di ruang tamu. Nino menemukannya pagi itu, tergeletak di lantai. Anehnya, pintu kamar terkunci itu sudah tertutup kembali, seperti tidak ada pernah dibuka. Setelah kejadian itu, mereka langsung pindah. Tidak menunggu 1 hari pun, mereka lapor ke pemilik rumah, tapi ibu hanya berkata lirih. Dia memang suka cermin. Dulu Lestari meninggal di depan cermin. Itu sejak awal arwahnya seolah terjebak di dalam sana. Reza kemudian bercerita bahwa menurut kabar warga, sudah 6 penyewa sebelumnya yang pindah karena gangguan dari kamar itu. Dan meski sudah beberapa kali dibersihkan secara spiritual, rumah itu selalu kembali angker. Yang lebih mengerikan, bahkan setelah pindah, Reza masih sering melihat sosok perempuan berambut panjang dalam mimpinya. Selalu menghadap cermin dan perlahan menoleh padanya dengan suara seram. "Kamu sudah lihat aku, jangan tinggalin aku." Aku terdiam setelah mendengar cerita Reza. Waktu itu aku pikir aku sudah mengalami hal paling seram. Tapi ternyata ada orang lain yang mengalami hal lebih buruk hanya karena rumah itu. Sampai sekarang, rumah nomor 27 itu masih berdiri, terlihat kosong seperti menunggu seseorang yang cukup nekat untuk kembali. Dan aku tahu suatu hal dengan pasti, cermin itu masih ada di sana. Setelah mendengar cerita Reza, aku merasa harus menuntaskan semuanya. Perasaan bersalah masih membekas dalam diriku karena pernah tinggal di rumah itu. Karena pernah ikut membuka ruang yang seharusnya tidak kami ganggu. Suatu sore, beberapa minggu setelah pertemuanku dengan Reza, membaringkan diri kembali ke rumah kosong nomor 27 itu. Rumah itu tampak seperti biasanya, senyap tertutup cat dinding kusam di halaman rumah. Aku tak bermaksud hanya berdiri di luar pagar, tapi tanpa kuduga, ibu pemilik rumah muncul dari dalam, membuka pintu pagar dan menyapaku. "Mas Randy ya?" Aku mengangguk, sedikit heran bagaimana ia bisa mengingatku. "Mari masuk, sudah kutunggu." Kalimat itu membuatku merinding. Sudah kutunggu? Oleh siapa? Di dalam rumah tak banyak yang berubah kecuali satu hal, pintu kamar belakang kini terbuka. Aku mematung di depan lorong itu, tak percaya ibu itu menyadarinya. "Saya sudah menyerah, kamar itu tidak bisa ditutup selamanya," ucapnya sambil duduk di kursi tua ruang tamu. Ia kemudian mulai bercerita dengan suara pelan, matanya berkaca-kaca. "Lestari itu anak saya satu-satunya. Pintar, pendiam, tapi punya kelainan. Ia sangat terobsesi dengan dirinya sendiri. Sejak kecil, dia suka berdandan di depan cermin, berjam-jam bahkan sejak usia 6 tahun. Saat masuk SMA, Lestari mulai berubah. Ia kerap berbicara sendiri di depan cermin. Kadang tertawa, kadang menangis, kadang marah-marah. Saya pikir itu cuma stres puber, tapi lama-lama dia berbicara seolah ada seseorang di balik cermin itu. Aku menyimak dengan dada berdebar. Sampai suatu malam, saya mendengar suara kaca pecah. Saat saya masuk ke kamar dia, sudah tergantung di depan cermin. Di cermin tertulis pakai darah. Dia sudah datang, sekarang giliran aku masuk. Air mata mulai mengalir di pipi ibu itu. Dan sejak hari itu, saya dengar dia masih berbicara di dalam sana. Kadang meminta teman, kadang hanya menangis, tapi yang paling sering dia memanggil orang-orang yang berani melihat cermin itu untuk menemani. Aku merasa tubuhku lemas, napasku berat. Lalu ibu itu bangkit berjalan perlahan ke arah kamar belakang. Aku dengan ragu mengikutinya. Di dalam kamar, suasana sama seperti yang kuceritakan. Kursi rotan, kasur tua, dan cermin besar berdiri. "Lihatlah," katanya. Aku menatap cermin itu, dan saat itu pertama kalinya aku melihat diriku sendiri di cermin, tapi tidak sedang berdiri. Bayanganku duduk di kursi rotan. Aku berdiri tapi bayanganku duduk. Dia menatapku. Aku mundur perlahan, takut untuk menoleh, tapi suara ibu itu membuatku menahan napas. "Kalau kamu dengar namanya lagi dalam mimpi, jangan jawab, jangan balas." Aku menatapnya dengan wajah bingung.
Karena begitu kamu bebas, kamu sudah masuk ke dunia cerminnya dan tak akan bisa keluar lagi. Sejak hari itu, aku bersumpah tak akan pernah kembali ke rumah itu. Tapi 2 bulan kemudian, aku mendapat kabar dari Reja. Ibu pemilik rumah itu meninggal dalam tidur di kursi ruang tamu. Di malam sebelum wafat, tetangganya mendengar suara orang berbicara dari dalam kamar belakang, yaitu 2 suara. Rumah itu sekarang dibiarkan kosong. Banyak orang bilang cermin itu masih berdiri di sana, tak bisa dipindah, tak bisa dibakar, dan tak bisa pecah, seperti terikat dengan sesuatu atau seseorang. Aku sering bermimpi buruk sejak itu. Mimpi berdiri di depan cermin melihat diriku sendiri, tapi wajahnya bukan wajahku. Ia tersenyum dan berkata, "Sekarang kamu sudah tahu, Muhammad." Oke, begitu cerita dari Rumah Kosong nomor 27. Kita tunggu cerita horor berikutnya dari teman-teman kita. Thank you guys. Thank you.